Ayo kita bikin nasi ulam Bali ala dapur Om Not yang rasanya enak, dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep nasi ulam Bali ala dapur Om Not versi saya sendiri yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya. Aku siapkan ayam bagian dada sebanyak 800 gram yang sudah dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian sebelum kita eksekusi memasak, wajib banget sebelumnya untuk ayamnya dicuci sampai bersih, terutama masih ada bulu-bulu yang masih menempel, bahkan masih ada kotoran-kotoran, sisa-sisa darah juga masih menempel. Jadi wajib banget ya dicuci sampai bersih sebelum kita memasak nasi ulam Bali yang nanti rasanya benar-benar enak, dijamin bikin kalap makan, rasanya benar-benar mantep pokoknya. Ini ala dapur Om Not ya teman-teman, untuk kita bikin nasi ulam Bali versi ala dapur Om Not. Nah, perhatikan ya teman-teman nanti cara membuatnya hingga step by step dari awal sampai akhir cara memasaknya. Dan supaya kalian bisa praktikkan di rumah untuk bikin nasi ulam Bali dengan menggunakan versi ayam suwir pedas yang nanti rasanya benar-benar enak, dijamin semua suka. Nah, untuk ayamnya sudah dicuci bersih, kemudian beri bumbu marinasi desaku 1 bungkus seperti ini, habiskan. Dalam 1 bungkus seperti ini harganya murah ya teman-teman, harganya 1000-an, lebih praktis untuk digunakan. Kemudian tambahkan jeruk nipis 1 iris seperti ini, peras ya, supaya mengurangi dari bau aroma amis dari dada ayamnya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata seperti ini, kita marinasikan butuh waktu selama 2 jam. Nah, ditutup ya menggunakan piring seperti ini, sisihkan. Siapkan air merebus, tambahkan soda kue 2 sendok teh, air mendidih di dalam wajan, tambahkan garam 1 sendok teh. Aduk merata, kemudian masukkan daun singkong sebanyak 2 ikat, ini aku sudah petikin ya dan dicuci bersih. Langsung kita masukkan dan direbus, bolak-balik seperti ini. Nah, gunanya soda kue sebanyak 2 sendok teh dan garam 1 sendok teh supaya lebih cepat untuk mengempukkan daun singkongnya, jadi tidak perlu butuh waktu lama ya. Nah, segini sudah cukup, daun singkongnya sudah empuk dan lembut. Angkat dan rendam menggunakan air biasa seperti ini supaya tidak panas. Nah, kita peras ya, dikit demi sedikit diperas semua seperti ini. Setelah dibilas dan dicuci bersih, tempatkan ke wadah yang agak besar, kemudian diuraikan ya seperti ini. Daun singkongnya sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian sisihkan dulu. Di sini lanjut aku mau siapkan untuk bumbu untuk ayam suwirnya. Nah, perhatikan ya teman-teman cara membuat bumbu ayam suwir pedasnya yang nanti benar-benar enak banget, dijamin bikin kalap makan. Salah satu makanan khas Bali adalah ulam Bali ya, nasi ulam Bali. Nah, kita bikin versi ala dapur Om Not yang benar-benar nanti rasanya enak, dijamin bikin kalap makan. Semua bumbu ini wajib banget kita cuci sampai bersih, karena setiap masakan kita wajib mencuci bumbu ya teman-teman, supaya nanti hasil masakan nasi ulam Balinya jauh lebih enak. Nah, segini sudah cukup, bumbunya sudah dicuci bersih. Kemudian pertama-tama di sini ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang putihnya aku potong-potong menjadi 3 bagian, dipotong diperkecil ya seperti ini. Kemudian untuk bawang merahnya ada 8 buah. Siapkan. Kemudian dipotong-potong juga diperkecil seperti ini. Setelah itu siapkan ada kunyit 2 ruas jari. Dipotong-potong juga diperkecil seperti ini. Kemudian ada kencur, siapkan 1 ruas jari, dipotong diperkecil juga. Kemudian ada bongkot atau kecombrang ya. Ini aku pakai yang kecil, seberat 25 gram. Jadi jangan terlalu banyak ya untuk menggunakan kecombrangnya. Ambil bagian khas dalamnya, dibelah menjadi 2 bagian, kemudian dipotong-potong diperkecil seperti ini. Kalau kalian dapat kecombrang atau bongkot yang besar, kalian pakai sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Nah, bongkot atau kecombrangnya sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian siapkan serai sebanyak 3 batang dan digeprek seperti ini ya, supaya aromanya nanti harum dan sedap. Nah, siapkan blender, haluskan bawang putih, bawang merah, kemudian kunyit, setelah itu kencur, dan masukkan bongkot atau kecombrangnya. Nah, kita masukkan ya, tambahkan terasi udang 1 sendok teh,
Tambahkan cabai rawit merah yang sudah direbus sebanyak 10 buah. Tambahkan air secukupnya. Kemudian blender sampai halus ya. Sampai benar-benar mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Bumbu halusnya aku sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan untuk bikin sambalnya. Di sini aku siapkan ada cabai rawit merah 40 buah. Nah, dicuci bersih ya. Siapkan panci untuk merebus. Setelah mendidih airnya, kita masukkan cabai rawit merahnya dan direbus sebentar. Jangan terlalu lama ya untuk merebusnya, diaduk-aduk sebentar seperti ini. Kemudian matikan api kompornya dan diangkat langsung, sisihkan ke dalam wadah lainnya. Kemudian tempatkan ke dalam ulekan, langsung kita ulek ya. Ulek dan haluskan. Tidak perlu halus ya, teksturnya kasar seperti ini teman-teman. Nah, segini sudah cukup. Kita sisihkan untuk sambalnya. Langsung tumis menggunakan minyak sayur yang agak banyak. Tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Kemudian aduk-aduk sampai merata ya. Ditumis sebentar aja, jangan terlalu lama. Diaduk-aduk sampai merata seperti ini. Kemudian angkat dan sisihkan. Sambalnya sudah jadi. Dan sisakan minyaknya, jangan dihabiskan. Sisakan seperti ini ya. Langsung kita tempatkan, masukkan daun singkong yang sudah direbus dan diuraikan tadi. Kita masukkan ya ke wajan yang sisa minyak sambal. Diaduk-aduk sampai merata seperti ini. Nah, segini sudah cukup. Ini sudah jadi. Kita angkat dan sisihkan. Ini yang dimaksud dengan ulam ya teman-teman. Dan balinya itu adalah ayam suwirnya dan sambalnya. Kemudian lanjut, di sini aku beralih ke ayam yang dimarinasi tadi. Kemudian diaduk sampai merata. Setelah diaduk merata seperti ini, langsung kita goreng ya menggunakan wajan dan minyak yang agak banyak seperti ini. Tapi jangan terlalu banyak ya minyaknya, cukup sebatas setengah ayamnya saja seperti ini. Nah, kemudian masukkan ayamnya setelah minyak panas. Kita goreng ya teman-teman menggunakan api kecil, jangan terlalu besar untuk menggoreng ayam dadanya. Nah, pastikan menggorengnya dibolak-balik dengan tingkat kematangan yang cukup seperti ini ya. Angkat dan tiriskan. Ayamnya sudah digoreng dengan tingkat kematangan yang cukup dan sudah siap untuk kita gunakan. Setelah dingin, langsung kita suwir-suwir ya untuk ayam bagian dadanya. Siapkan wadah untuk ayam suwirnya, kemudian saatnya ayamnya disuwir-suwir. Untuk disuwirnya, tingkat ketebalannya ini tebal ya teman-teman, jangan terlalu tipis. Nah, tebalnya seperti ini. Segini sudah cukup, ayamnya sudah disuwir. Siap kita gunakan untuk memasak. Siapkan wajan dan masukkan bumbu halus yang sudah ada minyak secukupnya. Bumbu halus yang di blender tadi ya, kita tumis sampai benar-benar matang teman-teman untuk bumbunya. Kemudian masukkan serai 3 batang yang digeprek tadi. Tumis berbarengan dengan bumbu halusnya. Tambahkan garam 2 sendok teh, kaldu jamur 2 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Dan tambahkan irisan jeruk nipis 1 irisan saja seperti ini ya, sebagai rasa asam segarnya. Dan itu nanti berfungsi, rasanya nanti sedap dan enak. Nah, diaduk sampai merata, bumbunya benar-benar matang sampai pecah minyak seperti ini teman-teman. Ini tandanya sudah matang ya untuk bumbunya. Kemudian masukkan ayam yang disuwir-suwir tadi. Dan saatnya kita aduk-aduk sampai merata. Nah, sampai tercampur merata seperti ini ya. Ini sudah cukup, kita matikan api kompornya. Ayam suwir pedasnya sudah matang. Dan kita tempatkan ke dalam piring untuk kita plating. Wow, ini dia ayam suwir pedas Balinya siap disajikan ya. Ini aromanya wangi banget, sedap banget pokoknya. Untuk sambalnya ini aku pindahkan ke wadah yang paling kecil. Nah, ini dia teman-teman untuk perlengkapan nasi ulam Balinya. Ada ayam suwir pedas Bali, kemudian ada sambal pedasnya, ada daun singkong yang dioseng-oseng sebentar tadi. Ini dia ya untuk semua perlengkapan nasi ulam Bali. Nah, bisa juga kalian tambahkan irisan mentimun ya untuk sebagai teman makan nasi ulam Bali seperti ini. Dan cara penyajiannya, perhatikan ya. Untuk kita penyajian nasi ulam Balinya, pertama-tama siapkan piring, tuangkan nasi secukupnya di dalam piring. Kemudian tambahkan ayam suwir pedas Balinya di atas nasi secukupnya. Kemudian tambahkan daun singkong dan sambalnya. Ini dia teman-teman, nasi ulam Bali yang wajib banget kalian coba di rumah. Ini salah satu menu yang bikin kalap makan, enak banget, menyatu banget dengan nasi hangat. Bahkan ini rekomendasi banget ya buat kalian dicoba. Dari aroma ayam suwir pedas Balinya ini wangi banget, bahkan menyatu banget dengan daun singkong rebus dan sambal pedasnya. Ini mantap banget ya. Pokoknya rekomendasi buat kalian coba di rumah. Ini aku nggak mau udahan untuk menikmati nasi ulam Balinya. Duh, enaknya.
Baiklah teman-teman, selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.